September ceria. Ungkapan ini mungkin yang dirasakan oleh para pelajar di Provinsi Lampung. Pasalnya, setelah 2 tahun pandemi melanda, kini mereka dapat kembali bertatap muka di sekolah. 2 tahun lamanya menjalani pembelajaran jarak jauh bukan tanpa efek samping. Hilangnya kesempatan belajar atau learning loss menyebabkan pelajar kesulitan menyerap mata pelajaran dengan baik karena belum terbiasa mengikuti daring. Kemudian kurang disiplinnya siswa dalam menggunakan waktu belajar sehingga enggan dan cenderung bermalas-malasan mengerjakan tugas. Hingga kurang maksimalnya bantuan kuota pulsa yang diberikan. Sebab masih banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal yang tidak memiliki HP dan terganggunya sinyal untuk mengakses internet. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang telah digadang-gadang sejak Juli lalu akhirnya terrealisasi di bulan September ini. Bukan tanpa celah, tentu dibutuhkan banyak persiapan dan simulasi untuk melancarkan kegiatan pembelajaran ini. PTM masa pandemi tentu sangat berbeda dengan sebelum pandemi, terlebih dengan minimnya interaksi yang dilakukan agar kontak fisik tidak dilakukan. Mulai dari terpenuhinya kelengkapan sarana pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, maupun tenaga pendidik yang harus divaksin. Kemudian pengaturan jarak dan durasi pembelajaran tatap muka. Hal ini turut dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dengan mengecek pelaksanaan PTM terbatas di SDN 1 Endang Rejo, Kecamatan Seputi Agung pada tanggal 3 September 2021. Yang pasti memang saya lihat pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan kita semua dengan kapasitas 50% dengan waktu yang kita batasi 3,5 jam yang ada setiap hari. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik ya di semua tempat, walaupun saya juga masih meminta untuk daerah-daerah yang memang masih ada zona merahnya itu tidak melaksanakannya. Dan tapi insya Allah nanti dengan seiring waktu semua bisa dilakukan di semua. Sambil lihat situasi pandemi ini juga sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dari Kementerian Pendidikan juga. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, kita tidak dapat hanya bertumpu pada protokol kesehatan. Mitigasi COVID-19 di sekolah juga harus mengedepankan strategi deteksi atau surveillance, yaitu 3T, testing, tracing, dan treatment. Hal itu sebagai upaya deteksi pengendalian penularan virus di wilayah hulu sejalan bergulirnya PTM terbatas. Berkenaan dengan hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menyatakan siap melaksanakan program surveillance di lingkungan sekolah kabupaten setempat. Pada tanggal 27 September 2021, Disdikbud Kabupaten Pesawaran menggencarkan rapid antigen kepada 90 anak murid dan 10 guru di SMPN 2 Pesawaran. Kadisdikbud Pesawaran Anca Marta Utama mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai tolak ukur kelancaran PTM. Hasilnya, dari 100 orang yang dilakukan rapid antigen, semuanya dinyatakan non-reaktif, sehingga pelaksanaan PTM akan terus dilanjutkan. Jadi kita baru saja selesai swab antigen murid dan guru di SMP 2 Teluk Pandan. Iya, SMP 2 Pesawaran di Kecamatan Teluk Pandan. Jadi 90 murid, 10 guru dan kepala sekolah. Ini hanya sebagai tolak ukur evaluasi tatap muka yang sudah berjalan 2 minggu. Jadi kita hanya ingin tahu sejauh mana persiapan sekolah, persiapan murid, dan persiapan tingkat edukasi yang selama ini kita sampaikan ke masyarakat. Jadi dengan hasilnya sekarang semua yang kita tes itu non-reaktif. Alhamdulillah itu menunjukkan hasil kerja kita selama ini menghasilkan hal yang baik. Jadi tidak diketemukannya hal-hal yang murid yang reaktif maupun guru yang reaktif. Oh tentu, apalagi zona kecamatan yang masih zona merah. Ketika dia masuk zona merah, kita harus segera untuk sampling seperti ini. Kenapa? Karena kan paling penting itu pemahaman masyarakat tentang COVID dan pencegahan COVID. Apabila murid dari rumah sudah mempersiapkan dirinya untuk sekolah, insya Allah itu aman. Jadi kita juga terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan, khususnya UPT
Hanura, Teluk Pandan ya, jadi sudah bantu kita. Justru informasi yang kita dapatkan dari puskes yang di lapangan. Informasi dari puskes itu kalau kita tidak diteruskan sama dinas pendidikan, kita nggak bisa mengantisipasi pergerakan murid, jadi membatasi PTM ketika terjadi temuan reaktif di masyarakat. Dan hal yang paling penting, kita mengejar vaksin untuk guru. Jadi secepat mungkin kita berupaya guru itu 100% divaksin sebelum menjalankan PTM. Meski demikian, kekebalan kelompok tetap menjadi target utama pengendalian pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Untuk mencapai herd immunity di lingkungan sekolah, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan terus menggenjot percepatan vaksinasi kepada kalangan pelajar. Berbagai upaya Pemkot lakukan guna mempercepat vaksinasi, terutama bagi para siswa yang mengikuti PTM. Untuk pertama kemarin awal 7.000 kita lakukan untuk anak-anak sekolah SMP, SD yang usia 12. Dan bagi anak-anak yang usianya 20, 17 itu silahkan ke puskesmas terdekat. Terus kembali lagi kami kemarin mengadakan juga untuk 10.000 untuk anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah besok minggu depan kita akan melakukan vaksinasi sebanyak 25.000 untuk anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi kelas 8, kelas 7, dan kelas 6 SD. Nanti kita akan lakukan serentak. Tentu kita juga tidak boleh lupakan euforia pelaksanaan vaksinasi pelajar di Provinsi Lampung yang langsung dibuka dengan kehadiran Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 September 2021 di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Pesawaran. Salah satu pelajar SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung, Anissa, menyampaikan bahwa dirinya begitu antusias dan mempersiapkan diri untuk menerima vaksin. Yang pasti senang banget ya Kak. Insya Allah sudah siap ya Kak. Tadi malam tidurnya nggak terlalu malam sih, dan tadi pagi sebelum berangkat sarapan dulu gitu biar nanti nggak nervous. Yang pasti nervous sih, tapi sarapan dulu biar nanti kuat gitu di depan pres. Kini, setiap kepala daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung mendapatkan pekerjaan rumah untuk segera menuntaskan vaksinasi pelajar secara total. Pada sisi lain, perluasan PTM di Provinsi Lampung makin terbuka lebar, salah satunya dengan menurunnya level PPKM di provinsi ini. Bahkan Bumi Ruwajurai saat ini menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali yang berstatus level assessment 1 dalam penerapan PPKM. Terakhir, kita sebagai masyarakat Provinsi Lampung harus saling mendukung dengan menerapkan 3T dan 5M sejalan program vaksinasi menuju herd immunity. Jangan biarkan September ceria berujung duka karena munculnya klaster baru akibat pembelajaran tatap muka. Dari Kota Bandar Lampung, Herdiani Oktavia melaporkan untuk Radio Sai 100 FM.